Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan terus boleh memberkati gerakan ini dengan seminar demi seminar, sehingga kami sebagai umat Tuhan diberikan kesempatan untuk mempelajari ajaran yang benar. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya jemaat-Mu di tempat ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh belajar melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui seminar ini. Kami berdoa Tuhan supaya biarlah kami juga dipakai oleh Tuhan untuk membawa teman-teman kami sehingga bersama-sama belajar mengenal gereja yang adalah isi hati Tuhan, yang adalah panggilan Tuhan, adalah pilihan Tuhan sejak di dalam kekekalan. Kami serahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan beri kekuatan kepada hamba-Mu, kepada setiap kami, supaya kami dengan rendah hati, dengan hati yang terbuka, boleh menerima isi hati Tuhan. Bukalah mata kami seperti Tuhan membuka mata Bileam untuk melihat malaikat Tuhan. Bukalah mata kami seperti Tuhan membuka mata dari bujang Elisa untuk melihat tentara Tuhan. Bukalah mata kami Tuhan untuk melihat kebenaran Tuhan dan isi hati Tuhan yang Tuhan mau kami terima. Terima kasih Tuhan, berkatilah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kitab Yudas adalah kitab yang pendek dan Yudas mengingatkan jemaat untuk bertahan atau mempertahankan iman menghadapi guru-guru palsu yang berkeliling untuk menyesatkan mereka. Dan di dalam pertemuan yang lalu dan juga pertemuan kali ini kita akan masih membicarakan mengenai guru-guru palsu. Dan nanti di dalam pertemuan yang terakhir kita akan berbicara tentang bagaimana panggilan Tuhan bagi orang percaya untuk mempertahankan iman. Mari kita membaca Yudas pasal pertama, hanya ayat yang ke-11 saja, untuk kita belajar bagian yang pertama dari 3 kutukan yang diberikan oleh Yudas kepada para guru palsu. Mari kita membaca sama-sama di dalam Yudas pasal pertama ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 contoh yang jelek. Di mana ketiga contoh yang jelek di dalam perjanjian lama ini, mereka ketiga-tiganya memperoleh kutukan. Dan Yudas mengatakan bahwa guru-guru palsu itu seperti ketiga orang itu. Yaitu mereka memperoleh kutukan. Dan Yudas mengingatkan jemaat sesungguhnya untuk berhati-hati dengan mereka, sekaligus kita juga menghindari jangan sampai menjadi seperti mereka. Saudara sekalian, yang pertama adalah mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Saudara sekalian, yang paling terkenal bagi kita adalah Kain adalah orang yang membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Tetapi kita harus senantiasa mengingat di dalam Alkitab, mereka mencatat satu macam dosa seperti dosa Daud berzina dengan Batsheba, tetapi sesungguhnya di belakang itu situasinya kompleks. Demikian pula ketika Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub, sesungguhnya dosanya bukan hanya itu. Ada situasi yang kompleks, ada dosa yang kompleks. Demikian pula ketika Kain membunuh Habel. Kita tidak bisa mengatakan, oh dosa Kain hanya membunuh Habel. Karena Kain ada iri hati. Lalu saudara, kalau kita teruskan lagi dan kita mempelajari tulisan dari para ahli, khususnya bagaimana literatur Yahudi menafsirkan akan dosa daripada Kain, maka kita akan ketemu banyak sekali dosa yang ada pada Kain. Itu sebabnya Gene Green menyebut dia sebagai the archetypal sinner. Orang berdosa yang adalah pemimpin dari orang berdosa. Dosa dia banyak, bukan hanya membunuh adiknya. Tapi kita ingat waktu dia mengajak Habel untuk pergi ke ladang, dia membuat rencana yang jahat. Berarti selain membunuh, ada rencana jahat. Kita ingat bahwa ketika Tuhan tidak menerima persembahan dia iri hati. Berarti ada dosa iri hati, ada begitu banyak dosa yang lain. Saudara sekalian, tapi saya melihat dari banyak cerita mengenai Kain, ada beberapa titik yang kita mau pelajari sekaligus menjadi peringatan bagi kita. Yang pertama, saudara, memang hatinya tidak beres. Saudara sekalian, kalau orang persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, harusnya dia memikirkan kenapa Tuhan tidak menerima persembahan dia.
Di dalam kitab Amsal, saudara sekalian, beberapa kali dikatakan korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Berarti saudara ada yang tidak beres. Itu sebabnya persembahan dia tidak diterima. Tidak mungkin Tuhan tidak menerima persembahan Habel, saudara sekalian, kalau Habel itu beres. Yang paling gampang dan yang langsung kelihatan kepada kita adalah ketika Tuhan menerima persembahan daripada Habel, Kain jatuh ke dalam iri hati dan kemarahan. Kalau dia beres, kenapa dia marah? Kalau dia beres, seharusnya Kain menjadi rendah hati, mengevaluasi diri. Apa yang menyebabkan Tuhan menerima persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain? Kenapa dia menjadi marah? Kenapa dia menjadi iri hati? Kenapa dia kemudian membunuh Habel, saudara? Bukankah seharusnya dia dengan rendah hati mengevaluasi diri, kenapa Tuhan tidak menerima persembahan dia? Seharusnya dia bertobat, seharusnya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang problem dengan persembahan yang aku berikan sehingga engkau tidak berkenan kepada persembahan itu? Tapi saudara sekalian, kita lihat dia menjadi marah. Di sini langsung kelihatan bahwa memang Kain hatinya tidak beres. Itu sebabnya 1 Yohanes pasal ketiga ayat 11 dan 12 mengatakan, saudara sekalian, dia sebab segala perbuatan Kain itu jahat. 1 Yohanes 3 ayat 11 dan 12 berkata, sebab segala perbuatan Kain itu jahat. Saudara, di sini kita mengerti hatinya memang tidak beres. Bruce Waltke mengatakan, saudara, dosa daripada Kain adalah tokenism, token, saudara. Dia kelihatan beragama, tetapi sesungguhnya hatinya tidak beres, hatinya tidak bergantung kepada Tuhan. Dia kekanak-kanakan, saudara. Ketika dia tidak diterima persembahannya, dia menjadi ngambek seperti anak kecil. Ada banyak dosa yang tidak beres pada Kain, dan yang jelas itu adalah hatinya yang tidak beres. Saudara sekalian, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 berkata, saudara sekalian, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Dua yang dinyatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-4. Pertama, Habel memberikan persembahan yang lebih baik. Berarti saudara sekalian, secara sekilas kita memahami ada yang kurang baik dari persembahan Kain. Yang kedua, saudara, Ibrani 11 mengatakan, saudara, Habel benar. Itu sebabnya Tuhan berkenan kepada persembahannya. Karena itu kita mengerti, saudara, apa yang dikatakan oleh Amsal pasal ke-15. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Berarti ada yang tidak beres di dalam diri daripada Kain. Kita sudah lihat beberapa contoh, saudara, apa yang menjadi peringatan bagi guru-guru palsu. Yaitu, saudara, hati tidak beres, hidup tidak beres. Ada banyak hal yang tidak beres di dalam diri Kain. Inilah jalan yang ditempuh oleh Kain. Banyak hal yang tidak beres. Kenapa dia harus marah? Bukankah harus dia evaluasi? Kenapa pelayanan orang lain lebih berkembang daripada dia? Dia tidak boleh iri hati, dia tidak boleh marah. Dia harus dengan rendah hati evaluasi. Kenapa pelayanan dia kurang berkembang? Kenapa pelayanan dia kurang maksimal? Kenapa pelayanan dia kurang diterima? Bukan dia menjadi marah, bukan dia menjadi ngambek. Itu sebabnya Bruce Waltke menyebut dia sebagai childlike, kekanak-kanakan. Derek Kidner menyebut Kain sebagai arogan. Saudara sekalian, Habel memberikan persembahan yang lebih baik. Habel benar. Saudara sekalian, di dalam hal apa guru-guru palsu menjadi seperti Kain? Di dalam hal, saudara sekalian, hatinya tidak beres. Di dalam hal banyak hal yang tidak beres. Itu sebabnya Yudas mengingatkan jemaat, berhati-hatilah dengan guru-guru palsu. Karena banyak hal yang tidak beres di dalam diri mereka. Ini pertama. Akhirnya kita tahu semua Kain dikutuk oleh Tuhan, terbuang jauh dari tanah, yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kita tidak membahas ini lagi. Celakalah mereka yang menempuh, yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Ini pertama. Kutukan yang kedua, saudara, di dalam Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan daripada Bileam. Bileam adalah seorang juru tenung atau seorang yang, saudara sekalian, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memberkati atau mengutuk. Di dalam Bilangan pasal yang ke-22 sampai dengan ke-24.
Secara ringkas saudara sekalian, ketika Balak Raja Moab melihat bahwa orang Israel begitu banyak datang saudara dan dia ketakutan, dia memanggil Bileam untuk mengutuk orang Israel. Berbincangan panjang di dalam Bilangan 22 sampai 24. Mari saya ajak saudara lihat beberapa titik yang sangat menarik saudara bagi kita, yaitu Bilangan pasal 22 ayat 18. Kalimat ini kalau benar-benar diyakini di dalam hati, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bilangan pasal ke-22 ayat yang ke-18. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak bersama-sama, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Seandainya saudara Balak memberikan kepadaku seistana penuh emas dan perak, aku tidak akan melanggar titah Tuhan. Tapi nanti kita akan melihat bahwa ini sesungguhnya hanya ungkapan dia di mulut saja, tidak benar-benar dia jalankan di dalam hidup dia dengan konsisten. Saudara, lalu ayat 30, Bilangan 22 ini hanya beberapa highlight dari ayat-ayat yang sangat memberkati. Bilangan 22 ayat 30, perkataan keledai. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada keledai dan keledai itu terjepit, saudara, karena dipukul oleh Bileam. Lalu Tuhan membuka mulut keledai dan keledai berbicara. Ini perkataan keledai yang paling penting sepanjang sejarahnya keledai. Ya. Keledai tidak pernah ngomong, sekali-sekali ngomong, ini kalimat yang luar biasa. Mari kita baca sama-sama ayat 30. Bilangan 22 ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Keledainya lebih setia daripada Bileam. Keledai setia kepada Bileam lebih daripada Bileam setia kepada Tuhan. Sampai dengan akhir dari pasal 24, memang Bileam tidak mengutuki orang Israel. Dia menjaga komitmen dia kepada Tuhan, tidak mengutuki orang Israel. Tetapi ini yang terjadi, pasal 31. Mari kita lihat, pasal ke-31 terjadilah apa yang diungkapkan oleh Yudas dan juga oleh surat 2 Petrus. Pasal 31 ayat yang ke-16. Sebenarnya pasal 31 itu terjadinya di dalam pasal 25. Tetapi di dalam pasal 25 tidak muncul nama Bileam, itu sebabnya saya mengajak saudara membaca pasal 31 ayat 16. Saya bacakan, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Saudara sekalian, rupanya Bileam setelah dia tidak mengutuki orang Israel, setelah dia memberkati orang Israel, saudara sekalian, dia tidak memperoleh apa-apa dari Balak, upah yang banyak dia pulang. Mungkin dia berpikir. Saudara, itu sebabnya surat 2 Petrus pasal kedua, yaitu hal paralel daripada surat Yudas, mengatakan Bileam mencintai upah ketidakbenaran. Mungkin dia berpikir, wah sayang. Seperti Gehazi berpikir ketika Elisa menyembuhkan Naaman, saudara, Elisa tidak mau terima apa-apa dari Naaman. Lalu Gehazi berpikir, sayang tuanku terlalu sungkan, mestinya dia terima uang yang banyak daripada Naaman. Itu sebabnya saudara, Bileam kembali lagi kepada orang Moab. Kali ini tidak datang untuk mengutuki orang Israel, tetapi kali ini dia datang, saudara sekalian, membujuk perempuan-perempuan Moab untuk berzina dengan orang Israel, yang pada akhirnya nanti orang Israel akan menyembah berhala seperti perempuan-perempuan Moab itu, dan tulah menimpa orang Israel sehingga banyak yang meninggal. Itu ada di dalam Bilangan pasal ke-25. Kita tidak baca, saudara. Dalam Bilangan pasal ke-25, perempuan-perempuan Moab mengajak orang Israel kepada korban sembelihan bagi Allah mereka. Dan mereka menyembah Allah daripada orang-orang Moab. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Jadi secara Bileam akhirnya menerima uang dari Balak. Dan itulah tafsiran di dalam perjanjian baru. Surat Yudas dan surat 2 Petrus mengatakan karena upah Bileam tersesat dan akhirnya binasa, saudara. Karena itulah yang menjadi peringatan Yudas kepada guru-guru palsu. Berarti apa, saudara? Uang mengubah kesetiaan mereka. Bileam akhirnya dibunuh oleh orang Israel. Di dalam pasal 31 dicatat. Nanti saudara baca sendiri. Saudara sekalian, karena upah, oleh sebab upah,
mencintai upah ketidakberesan. Literatur Yahudi memahami Bileam sebagai orang yang serakah akan uang. Di dalam perjanjian lama, saudara sekalian, berapa kali muncul orang yang tidak beres secara keuangan, Tuhan kutuk, saudara. Saudara, heran sekali ya, seolah-olah tanda kutip ada toleransi Tuhan. Ini kalimat berbahaya kalau diucapkan, saudara. Seperti Tuhan mentoleransi orang yang berzina. Tapi saudara lihat perempuan yang ketangkap basah berzina, Tuhan Yesus bebaskan. Tetapi Yudas Iskariot yang mencuri, saudara, dikutuk oleh Tuhan. Saudara, kita melihat Daud yang berzina, saudara, dibebaskan. Tetapi Gehazi, Akan, Bileam, saudara, semuanya dikutuk oleh Tuhan. Akan mencuri barang-barang yang dilarang, akhirnya dilempar batu sampai mati. Gehazi dikutuk dengan sakit kusta. Seolah-olah saudara, Tuhan mau memberikan satu message yang sangat jelas. Be careful with money. Berhati-hatilah dengan uang. Kalau gara-gara uang akhirnya kamu kehilangan kesetiaanmu. Kamu akan menerima uang tetapi malah petaka timbul di dalam rumah tanggamu. Itu sebabnya saudara, kadang-kadang orang memperoleh uang yang banyak tapi kehilangan anak dia. Memperoleh uang yang banyak tetapi rumah tangganya mengalami kehancuran. Memperoleh uang yang banyak saudara tetapi mengalami pertikaian yang luar biasa dengan keluarga besarnya. Kutukan yang pertama Kain, banyak kejahatan mulai dari hatinya. Kutukan yang kedua adalah Bileam. Guru-guru palsu seperti Bileam. Mereka karena upah menyesatkan orang-orang Israel. Karena uang mereka menyesatkan jemaat Tuhan karena uang. Ini kutukan kedua. Kutukan yang ketiga adalah Korah. Mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Istilah kedurhakaan kurang tepat diterjemahkan. Lebih tepat diterjemahkan sebagai pemberontakan. Mereka binasa karena pemberontakan seperti Korah. Mari kita lihat Bilangan 16. Kita tidak mempunyai waktu untuk membahas secara mendetail begitu banyak kelimpahan kebenaran, saudara, karena waktu kita harus mengakhiri eksposisi surat Yudas ini. Bilangan pasal ke-16. Kita hanya melihat beberapa titik, saudara sekalian, untuk melihat cerita yang dimaksudkan oleh Yudas. Bilangan 16, ayat pertama. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Banyak protes mereka kepada Musa. Saudara sekalian, kita langsung melihat ayat yang ke-11, Bilangan 16. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Musa mau mengatakan kamu melawan Musa, kamu melawan Harun, kamu melawan Tuhan. Siapa kami? Bukan kami yang mengangkat diri kami menjadi pemimpin atas umat Israel. Kamu bersepakat melawan Tuhan, kamu bukan bersepakat melawan kami. Lalu kita loncat saudara sekalian. Apa yang Tuhan lakukan kepada Datan, Korah, Datan dan Abiram. Tuhan marah, saudara, cerita ini panjang, saudara baca sendiri. Langsung ke ayat 31. Setelah Musa berkata-kata kepada orang Israel, ayat 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelalah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Akhirnya Tuhan menyatakan Musa dan Harun adalah orang-orang yang dia pilih sendiri. Datan, Korah dan Abiram dihukum oleh Tuhan. Tapi setelah mereka bertiga mati dan seluruh keluarganya ditelan, belum selesai ayat 41. Ini cerita sangat menyedihkan, saudara ya.
Ayat 41, tetapi kepada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Loh, kan Tuhan sendiri menyatakan, kok bisa mereka menuding Musa dan Harun membunuh umat Tuhan? Apa hasilnya, saudara? Hasilnya ada di ayat 49. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Saudara sekalian, setelah Korah, Datan, Abiram bersama 250 orang yang melawan Musa dan seluruh keluarga mereka ditelan oleh bumi, rakyat masih belum puas. Kamu telah membunuh umat Tuhan. Akhirnya tambah lagi 14.700. Lalu berhenti. Kalau masih ada yang melawan lagi, tambah lagi terus. Tidak habis-habisnya. Ini yang diperingatkan oleh Yudas kepada jemaat saudara mengenai guru-guru palsu. Mereka memberontak. Di dalam bagian minggu lalu kita sudah singgung juga bahwa guru-guru palsu adalah orang-orang yang memberontak terhadap otoritas. Itu sebabnya mereka binasa seperti Korah yang dikutuk. Kain dikutuk, Bileam dikutuk, Bileam mati dibunuh oleh orang Israel. Dan Korah dikutuk, ini 3 kutukan. Hati Kain jahat atau seluruh hidupnya jahat, Bileam karena upah, Korah karena pemberontakan. Kalau kita mau simpulkan untuk gampang kita mengerti saudara sekalian, Kain karena hatinya iri, Bileam karena uang, Korah karena pemberontakan. Guru-guru palsu menempuh 3 jalan ini dan akibatnya mereka dihukum oleh Tuhan. Sekarang saya masuk saudara kepada bagian yang kedua, saudara, adalah kita melihat 2 ciri dari banyak ciri guru-guru palsu yang diingatkan oleh Yudas di dalam pasal yang pertama ini. Yang pertama saudara adalah kita melihat di ayat yang ke-16. Mari kita lihat Yudas 1 ayat yang ke-16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Ini ciri yang pertama yang kita mau singgung saudara. Menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Apa yang sebenarnya mereka keluhkan? Saudara, Douglas Moore mengatakan kemungkinan besar para guru palsu itu mengkomplain hukum Tuhan yang membatasi mereka. Nah, ini yang harus kita mengerti dari konteks gereja mula-mula di akhir abad pertama, ada gerakan semacam gerakan antinomianisme. Itu kita temukan dalam surat Yakobus, kita temukan dalam beberapa surat saudara. Jadi di akhir abad pertama itu saudara ada kelompok-kelompok orang Kristen yang tidak suka kepada hukum Taurat. Sehingga mereka mengatakan kita sudah dibebaskan, kita sudah merdeka. Kenapa harus ada banyak aturan lagi yang mengatur kita? Seharusnya kita menjadi orang Kristen yang bebas. Douglas mau mengatakan kemungkinan guru-guru palsu mengkomplain hukum-hukum Tuhan yang membatasi mereka. Saudara, menggerutu, mengeluh dan menggerutu, saudara, di dalam perjanjian lama itu banyak berkaitan dengan orang Israel. Mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan. Kalau saudara membuka istilah akan temukan 3 istilah. Mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut. Mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut adalah hal yang 3 ini saudara paling banyak kita lakukan. Setiap hari, setiap kita semua selalu ada ya mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut. Saya pagi-pagi mau pergi ke gereja baru ingat, wah solar bensin di mobil mau habis, mesti pergi isi, kalau enggak macet di tengah jalan. Jadi pagi-pagi saya bilang, saya belum mandi, saya pergi dulu. Isi solar di mobil, baru pergi ke gereja. Lalu saudara di apartemen keluar dari parkiran, saudara pintunya enggak mau buka. Baru saya persiapan khotbah, enggak boleh mengeluh, langsung ada bahan pengeluhan saudara. Pintunya tidak mau buka, petugasnya datang, saudara. Orang sudah panjang antrian dari parkiran mau keluar, orang sudah marah-marah. Pak, ini saya mau car free day, nanti tunggu orang ini, mau jam berapa ini? Iya, ini macet komputernya, tidak bisa buka, tidak bisa keluar. Saya bilang, iya ya Tuhan tuh luar biasa ya. Baru mau khotbah tentang jangan bersungut-sungut, langsung ada bahan bersungut-sungut, saudara. Jadi saya diam aja, orang di belakang saya marah-marah, Pak kok diam aja Pak, panggil security, panggil engineering, suruh beresin ini mau sampai jam berapa ini, sudah setengah jam enggak buka-buka pintunya. Wah saya pikir kalau dia enggak buka-buka pintu, saya ke gereja bagaimana, masa mobil saya tinggal di situ saudara, di depan pintu mau keluar itu ada portalnya. Saudara sekalian, mengeluh, menggerutu, saudara itu banyak sebabnya. Sebab
sebab yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali. Ekspektasi misalnya seperti tadi. Ekspektasi kita adalah buka waktu keluar pintu langsung buka. Ekspektasi kita waktu masuk hotel AC-nya nyala. Itu ekspektasi. Salah satu yang menyebabkan kita mengeluh, menggerutu karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Anak kecil mengeluh karena dia tidak nyaman. James Dobson mengatakan anak memberontak sejak detik pertama lahir di kamar bersalin. Kita selalu berpikir, oh bayi belum melawan, nanti sudah agak besar baru melawan. Tapi ahli keluarga James Dobson mengatakan dari detik pertama dia sudah melawan. Manusia berdosa sudah membangkang, itu sebabnya dalam buku dia katakan secara tidak benar manusia lahir sebagai kertas putih yang ditulis oleh orang tuanya atau lingkungannya, tidak benar. Dari detik pertama dia sudah melawan. Kenapa? Begitu lahir masuk ke kamar bersalin, AC kurang dingin, dia nangis. Dia kepengen digendong terus, dia teriak. Sehingga dari detik pertama dia sudah membangkang. Kurang nyaman, tidak sesuai ekspektasi, kurang fair. Terus apa lagi ya? Orang yang khawatir mengeluh, orang yang curiga mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut. Banyak cerita yang kita bisa bikin. Kenapa orang itu mengeluh dan bersungut-sungut. Tapi saya mau masuk kepada 4 hal yang kita pelajari untuk kerohanian kita. Pertama, saudara-saudara sekalian, mengeluh dan bersungut-sungut itu membuktikan kita kurang bersyukur. Ini pertama. Seringkali bisa terjadi kalau ekstrim, saudara, 1 juta berkat Tuhan untuk kita tidak bersyukur. Tapi 1 kesulitan kita protes habis-habisan. Mungkin tidak? 1 juta berkat Tuhan untuk kita tidak bersyukur sama sekali. Tidak bersyukur, tidak memuji Tuhan. Tapi begitu ada kesulitan 1 saja, kita ribut, kita protes, kita kritik, kita marah. Saudara, mata kita tidak melihat berkat-berkat Tuhan itu. Orang di sekitar kita akan mengatakan, kamu keluar hidupmu banyak berkat Tuhan. Nah, saya pakai contoh ini, saudara. Betul, ada 1 juta berkat Tuhan dalam hidup dia. Tapi kenapa matanya dia bisa lihat? Karena matanya tertutup oleh kesulitan. 1 kesulitan itu menutup mata dia. Orang di sekitar dia mengatakan, aduh, kamu sangat diberkati, keluargamu, anakmu, usahamu, keuanganmu, kesehatanmu, papa mamamu, mertuamu, sangat diberkati. Kok kamu mengeluh terus, kurang apa lagi? Orang sekitar dia melihat 1 juta berkat yang Tuhan berikan kepada dia, tapi dia sendiri tidak melihat karena matanya tertutup oleh kesulitan yang menutup mata dia. Itu sebabnya kita harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kepada kita anugerah untuk boleh melihat berkat-berkat yang Tuhan beri. Orang sekitar dia mengatakan, luar biasa loh, kamu sangat diberkati Tuhan, kok mengeluh terus, bandingkan sama kita, gak ada apa-apanya. Tapi saudara, apakah begitu banyak berkat Tuhan dia akan bersyukur kepada Tuhan, dia akan terus mengeluh? Itu sebabnya solusinya bukan tambah berkat. Kalau matanya tertutup oleh kesulitan, dari 1 juta berkat tambah menjadi 1 miliar berkat, dia tidak akan bersyukur. Kenapa, saudara? Karena dia tidak melihat berkat-berkat itu. Yang diperlukan, saudara, adalah minta Tuhan singkirkan kesulitan yang menutupi mata dia, supaya dia melihat jangankan 1 juta berkat, 10 berkat saja dia akan bersyukur. Yang menjadi problem bukan berapa banyak berkat. 1 juta berkat dia nggak bersyukur. Tambah menjadi 1 miliar berkat pun dia tetap nggak bersyukur. Karena matanya melihat kesulitan yang menutupi mata dia. Saudara, ini pertama. Orang yang mengeluh, menggerutu, kurang bersyukur kepada Tuhan. Dia kurang bisa melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup dia. Terus ini kurang, itu kurang. Ya. Sudah mobil Alphard, kurang, mau apa lagi? Mesti yang mana lagi? Cari sopir namanya Alphard, saudara ya. Supaya sempurna, mobilnya Alphard, supirnya Alphard. Selalu kurang, tidak ada cukupnya, saudara. Selalu mengeluh, selalu protes. Ini kurang, itu kurang. Kenapa, saudara? Karena dia tidak melihat berkat-berkat itu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, yang kedua yang menjadi problem adalah orang yang bersungut-sungut, saudara, tidak percaya kepada Tuhan yang mampu mengubah hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik. Itu sebabnya dia mengeluh kepada ketidaknyamanan. Dia mengeluh kepada kondisi yang tidak enak, yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Saudara, dia mengeluh kenapa? Saudara, dia tidak percaya atau dia kurang percaya bahwa Tuhan yang berdaulat bisa mengubah hal-hal yang buruk itu menjadi hal-hal yang baik. Kalau dia percaya itu dia nggak mengeluh.
Tenang, sekalipun sulit, pasti bisa jadi baik. Tuhan bisa bekerja. Gak ada kesulitan yang bisa terjadi kalau bukan pemeliharaan Tuhan saudara bisa menghalangi kita, tidak bisa. Kita berangkat ke KKR regional dengan banyak kesulitan, penolakan di sana sini saudara, mengenai pelayanan kita di Indonesia Timur. Tetapi setelah selesai, ada 26.000 anak-anak yang mendengar firman, membuktikan Tuhan menyertai. Saya berkata kepada Diaken Tenoyo, orang yang sungguh-sungguh tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Kesulitan-kesulitan disingkirkan. Kita juga heran kok mereka menolak begitu keras. Wah, kalau mereka menolak begini masih tinggal berapa orang yang bisa dengarkan khotbah. Tidak usah khawatir. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Ada kesulitan pun tetap Tuhan bisa pelihara. Tuhan bisa pelihara. Tidak usah khawatir. Yang penting kita percaya Allah yang berdaulat bisa mengubah hal-hal yang buruk menjadi baik. Itu yang membuat kita enggak mengeluh. Itu yang membuat kita tidak mengeluh. Yang ketiga, saudara sekalian, orang yang bersungut-sungut merasa dirinya layak mengalami hal baik. Dia lupa dia sendiri orang berdosa yang tidak layak mengalami hal baik. Waktu kita merasa kurang baik, kita protes, kita bersungut-sungut, kita lupa kita sendiri banyak kekurangan. Kita lupa, saudara, jangan-jangan kita sudah membuat Tuhan bersungut-sungut karena kekurangan-kekurangan kita dan karena dosa-dosa kita. Iya ya, kurang baik sedikit kita protes. Tapi Tuhan sudah berapa lama sabar kepada kekurang baikan kita yang kita berikan kepada Tuhan. Orang yang bersungut-sungut kurang banyak bersyukur, saudara. Yang dia lihat hanya kesulitan, kelemahan, kekurangan. Dia tidak melihat, saudara sekalian, berkat-berkat yang begitu banyak yang Tuhan berikan kepada dia. Ada begitu banyak berkat. Yang lihat biasanya orang lain. Wah, luar biasa, anak-anakmu luar biasa. Usahamu luar biasa, rumah tanggamu luar biasa, orang tuamu luar biasa. Tapi dia sendiri tidak melihat, cara dia terus mengeluh, dia terus protes. Kita berkumpul dengan dia yang kita rasakan hanya pengeluhan. Orang sekitar dia mengatakan, wah bisa seperti kamu itu sudah luar biasa. Yang kedua, saudara, dia tidak percaya bahwa Allah berdaulat mampu menghasilkan hal-hal yang baik dari hal-hal yang buruk. Seperti Yusuf berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Coba kalau Yusuf nggak dijual ke Mesir, bisa nggak jadi Perdana Menteri? Nggak bisa. Harus dia dijual ke Mesir. Memang kita menjalani nggak enak. Kalau Yusuf tahu akhirnya akan jadi Perdana Menteri, dia loncat sendiri ke dalam sumur, betul nggak? Tidak apa-apa masuk sumur. Problemnya saudara, waktu proses itu terjadi kita tidak tahu. Kita marah, kita protes. Ini gara-gara kamu bangun terlambat. Sekarang ke airport jadi terlambat. Kamu tahu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk beli tiket yang baru. Sudah marah-marah panjang lebar. Akhirnya sore hari berita di televisi. Pesawat yang akan ditumpangi itu hilang jejak. Langsung bersyukur enggak? Jadi tadi yang mengeluh-mengeluh itu dicabut lagi. Puji Tuhan, untung kamu bangun telat loh. Ya. Lain kali bangun telat lagi ya. Supaya saya nggak naik pesawat itu. Jadi saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan bisa mereka-rekakan yang baik. Yang ketiga, saudara, orang yang bersungut-sungut merasa diri layak mengalami hal baik. Dia lupa dia sendiri banyak kekurangan. Dia jangan bersungut-sungut. Cerita yang saya sering cerita kepada saudara. Orang yang mencari gereja yang sempurna, selalu kemana-mana dia masuk, tidak sempurna, dia pindah lagi terus. Sampai suatu hari dia bertemu satu gereja yang sangat sempurna. Dia senang sekali dia masuk ke gereja itu. Begitu dia masuk gereja itu, semua langsung menangis. Lalu dia tanya sama mereka, kenapa kalian menangis? Sejak kamu datang, gereja ini sudah tidak sempurna lagi. Dulu kamu gak ada sempurna. Dia lupa bahwa dia yang tidak sempurna, saudara. Yang keempat, orang yang bersungut-sungut, saudara sekalian, menghabiskan waktunya untuk bersungut-sungut, membuang waktunya dan tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki, tidak melakukan sesuatu yang baik. Kenapa di sini ada tisu?
Daripada bersungut-sungut, ambil tisunya, buang ke toilet, cuci tangan, selesai. Itu sebabnya orang yang bersungut-sungut seringkali adalah orang yang kurang kontribusinya. Dia yang paling cerewet, tapi nggak ada kontribusinya. Saudara, kalau pergi keluarga kan saudara tahu ya, anak yang paling cerewet itu paling kurang kontribusinya. Yang paling repot, saudara, dia mengatakan sungut-sungut saya itulah kontribusi saya. Nah ini repot saudara ya, ini teori baru lagi saudara ya. Dia nggak ngapa-ngapain saudara, dia nggak ngangkut barang, nggak ngangkut ini, tapi terus ngomel saudara. Nanti yang anak yang baik saudara, barang diambil. Nanti apa, saudara dia tata, bantu papa mama. Dia nggak bantu apa-apa, tapi makanan belum matang, dia yang cerewet, saudara. Saudara tahu di rumah tangga saudara pasti ngalamin seperti itu. Nggak nyaman dia yang cerewet, tapi dia nggak bantu apa-apa, saudara. Kenapa? Karena waktunya dia pakai untuk bersungut-sungut. Dia tidak pakai untuk melakukan hal yang baik, memperbaiki apa yang kurang baik, melakukan hal yang baik. Itu sebabnya kita mengerti kenapa Tuhan marah. Mari kita baca Bilangan 11. Itu sebabnya kita mengerti kenapa Tuhan marah kepada orang-orang Israel yang bersungut-sungut. Saudara bisa baca, saya tidak baca semua ayat. Banyak sekali ayat yang memberitahu kepada kita kemarahan Tuhan kepada orang Israel yang bersungut-sungut. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga ada. Bilangan 11 ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama supaya kita senantiasa ingat untuk tidak bersungut-sungut. Karena jangan sampai Tuhan tersinggung waktu kita bersungut-sungut. Bilangan 11 ayat pertama. 1, 2, 3. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Waktu mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk, Tuhan tidak menghibur mereka loh. Aduh, sabar ya. Tuhan marah. Kalau anak itu saudara bersungut-sungut karena lapar, orang tua bilang sabar ya, bentar lagi, sabar, ini lagi rebus telur. Kita menghibur dia, saudara, tapi Tuhan tidak menghibur mereka, Tuhan marah. Saudara, Tuhan marah kepada orang Israel yang bersungut-sungut, mengeluh. Ada seorang pendeta mengatakan saudara, orang Kristen seringkali mengeluh bukan untuk apa yang mereka tidak punya, tapi untuk apa yang mereka punya. Bukan mengeluh karena tidak punya pasangan, tapi mengeluh karena pasangannya. Bukan mengeluh karena tidak punya anak, tapi mengeluh karena anaknya. Bukan mengeluh karena tidak punya pabrik, tapi jalanan ke pabrik yang macet dan karyawan yang merepotkan. Itu sebabnya setiap kali Tuhan tersinggung, tanda kutip saudara, Tuhan ambil. Karena Tuhan mengatakan kamu tidak menghargai yang aku beri. Supaya pabrik tidak macet ke pabrik, maka enggak ada pabrik. Mulai hari itu kamu tinggal di rumah, tidak pernah macet. Karena tidak usah ke pabrik lagi. Supaya tidak ada yang cerewet di rumah, maka diambil pasanganmu. Supaya hidupmu lebih tenang kan. Anak yang mengatakan mama cerewet, mamanya diambil. Supaya mulai hari itu tidak ada yang cerewet lagi. Nanti setelah mamanya pergi dia mulai bilang apa? Lebih enak ada mama biar cerewet. Aku kangen cerewetnya mama. Ada mama cerewet, kamu mau gak? Saudara, Tuhan tidak suka saudara kepada orang yang bersungut-sungut. Berarti tidak menghargai anugerah Tuhan, tidak menghargai berkat Tuhan, tidak percaya kepada pengaturan Tuhan. Perjanjian Lama, saudara baca sendiri di Perjanjian Baru, saudara ketik kata bersungut-sungut di Alkitab, saudara akan ketemu begitu banyak ayat yang mengatakan jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Berkali-kali 1 Korintus 10:10, Yakobus 5:9, banyak ayat yang lain di Perjanjian Lama, di Keluaran, di Imamat, Bilangan, Ulangan dan seterusnya. Pesannya sama, jangan. Guru-guru palsu itu bersungut-sungut. Yudas mengingatkan, ciri khas mereka, jangan kita menjadi seperti mereka. Jangan bersungut-sungut. Ini ciri yang pertama. Tadi 3 kutukan, ciri pertama. Ciri yang kedua, saudara, mementingkan diri sendiri. Guru-guru palsu ini terkenal oleh mementingkan diri sendiri.
Nah, kalimat ini muncul di ayat yang ke-12. Mari kita lihat Yudas 1 ayat 12. Yudas 1 ayat yang ke-12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu saudara pasal 1 ayat 16 bagian yang terakhir. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ada 3 keegoisan yang dinyatakan oleh para guru palsu. Pertama, melahap tanpa malu-malu. Kedua, menggembalakan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri, lebih tepat diterjemahkan menggembalakan diri sendiri. Ketiga, menjilat orang untuk memperoleh keuntungan. Saya bahas satu-satu ini. Secara tidak malu-malu dalam perjamuan kasih-Mu, mereka adalah noda. Kenapa? Karena tidak malu-malu melahap. Saudara sekalian, kita harus mengerti konteks di dalam perjanjian baru, dunia Greco-Roman, dunia Yunani Romawi itu sangat menghargai perjamuan. Oke. Saudara lihat Tuhan Yesus juga melakukan banyak perjamuan. Yunani Romawi itu secara perjamuan itu adalah hal biasa sebagai satu alat untuk social bonding. Mereka bisa sharing, bisa friendship, bisa secara entertainment, philosophical discussion, diskusi filsafat di dalam perjamuan. Nah, saudara sekalian perhatikan ayat 12, perjamuan kasih. Bahasa Yunaninya adalah agapais. Apa yang membedakan perjamuan kasih gereja mula-mula dengan perjamuan kasih di luar gereja mula-mula adalah perjamuan kasih gereja mula-mula. Perjamuan kasih ya. Perjamuan kasih menekankan kasih. Perjamuan di luar gereja mula-mula itu banyak. Yang membedakan, saudara, ini hal pertama kali saya menjelaskan prinsip ini di atas mimbar ini, saudara. Perjamuan kasih itu bukan menekankan perjamuannya. Agapais, bahasa Yunani adalah agape. Kasih, saudara, kasih, virtue, the main virtue-nya adalah kasih. Itu sebabnya, saudara, perjamuan kasih gereja mula-mula, penekanannya bukan perjamuan. Kalau bicara perjamuan, saudara, di luar gereja mula-mula itu orang-orang Yunani Romawi, makan-makan mereka itu sangat mewah. Yang membedakan perjamuan gereja mula-mula dengan mereka adalah kasihnya. Caring one another. Jadi saudara, maksudnya begini saudara, kalau kita persekutuan wilayah misalnya ada makan di persekutuan wilayah, itu yang penting bukan makanannya. Yang penting saudara adalah setiap orang belajar mengutamakan orang lain, setiap orang belajar untuk mementingkan orang lain. Jadi dia bawa gelas es buah, dia tawarin orang. Pak sudah minum es buah, Pak sudah makan sate, Pak sudah es campur, sudah makan apa? Dia tawarkan orang lain, caring one another, saudara. Jadi bukan, saudara, yang penting itu adalah bukan, saudara, makanannya. Perjamuan itu adalah perjamuan kasih, bahasa Yunaninya adalah agapais. Setiap orang harus belajar untuk memperhatikan orang lain di dalam perjamuan itu sharing. Sharing yang ada di dalam gereja mula-mula itu seperti itu. Setiap orang memperhatikan orang lain. Ketika makan itu, saudara, jangan 10 orang, ayamnya 10, dia langsung doa makan, belum amin sudah pegang. Begitu amin langsung 3. Jadi saudara, dia ambil jatah 30%, 70%-nya bagi. Itu kan tidak betul, saudara. Saudara sekalian, makan sederhana gak apa-apa. Yang penting apa, saudara? Yang penting, saudara sekalian, kasihnya. Saling memperhatikan. Saya pernah makan di grill di tempat anak-anak mahasiswa dulu waktu pelayanan di daerah, saudara. Setelah sudah panggang selesai, disajikan, saudara. Mereka mengatakan, Pak, kalau sudah sampai saat seperti begini, Pak, biasanya tidak ada kasih, Pak. Yang ada adalah siapa cepat dia dapat, saudara. Gak benar ya, itu perjamuan gereja mula-mula itu adalah caring one another. Kasih orang lain kesempatan dulu. Ya. Yang paling baik kasih orang lain dulu. Itu adalah perjamuan kasih. Jadi saudara, gereja mula-mula, saudara, penekanannya adalah perjamuan kasih. Sekalipun makanannya hanya kacang, sekalipun makanannya hanya kuaci, gak apa-apa, yang penting ada kasihnya apa enggak. Bukan makanannya. Saudara, kalau bicara mengenai makanannya, saudara, lebih hebat di luar, lebih hebat di orang Romawi, di orang Yunani. Makanan mereka lebih hebat, saudara. Itu sebabnya disebut sebagai perjamuan kasih.
Jadi saudara kalau melihat di dalam gereja ada perjamuan itu jangan dilihat makanannya saudara. Dilihat bagaimana kita bisa saling mengasihi. Saya pertama kali ikut konferensi di Belgia, saudara, konferensi teologi. Di buku acara diberitahu nanti hari malam terakhir ada resepsi. Saya bilang sama teman saya dosen UPH orang Makassar, saudara. Wah Pak, kita di Indonesia Timur kalau resepsi begini tidak makan mulai siang. Ya. Persiapan untuk malam, saudara. Begitu kita datang, saudara, makanannya itu ketimun kecil-kecil, crackers kecil-kecil, lalu saudara itu wortel kecil-kecil, saudara. Minumannya lengkap, tapi makanannya cuma snack. Teman saya bilang, Pak ini bukan resepsi, ini resesi Pak. Kalau kita di Indonesia Timur resepsi ada babi guling, ada apa, wah makanannya banyak. Tidak apa-apa, yang penting bisa ngobrol. Saudara jangan expecting ke gereja ada persekutuan tuh, saudara, wah kok cuma bubur ayam ya. Terus kepengennya apa saudara? Ada bubur ayam, ada bakmi, itu namanya makan pagi di hotel saudara ya. Ya itu bukan itu saudara, yang penting adalah caring one another, kasihnya itu yang harus ada. Bukan perjamuannya, itu yang membedakan gereja mula-mula dengan perjamuan yang ada di luar saudara. Nah yang menjadi problem yang dikritik oleh Yudas saudara, adalah guru-guru palsu itu ketika mereka masuk ke dalam perjamuan, mereka melahap dengan tidak sungkan. Terjemahan aslinya lebih tepat tidak takut. Afobias, tidak takut saudara. Mereka melahap dengan tidak takut, mereka makan sebanyak-banyaknya. Tidak ada sungkan secara sosial, tidak ada takut kepada Tuhan. Tidak takut kepada Tuhan dan tidak sungkan kepada orang lain. Pokoknya yang ada diambil sebanyak-banyaknya buat dia. Dia tidak peduli orang lain. Saudara, itu kritikan. Karena apa? Karena mereka mementingkan dirinya sendiri. Hal kedua yang dilakukan oleh guru-guru palsu di ayat yang ke-12 itu adalah hanya mementingkan diri sendiri. Terjemahan lebih tepat adalah hanya menggembalakan diri sendiri. Mereka tidak menggembalakan jemaat. Mereka mengurus diri mereka sendiri. Mereka mengurus diri mereka sendiri. Saudara, saya berkali-kali sampaikan kepada penatua, diaken-diakones, Tuhan beri kepada kita jemaat yang banyak, berarti repot itu harus terima dengan sukacita. Karena tanda kita menghargai berkat Tuhan adalah kita menerima kerepotan itu. Diaken-diaken, diakones ada tugas pembesukan yang rutin, saudara. Tugas untuk saya sendiri, tugas untuk konseling yang begitu banyak, tidak habis-habisnya. Itu harus terima dengan sukacita. Karena itu tanda kita menghargai Tuhan memberi kepada kita jemaat yang terus bertambah. Saudara, ini adalah kemarin saya bicara dalam doa pagi, ini adalah jemaat yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Itu sebabnya saudara sebagai orang percaya, saudara sebagai orang yang mengerti bahwa jemaat itu diperoleh dengan darah anaknya sendiri, dengan darah Kristus. Kita harus terus memikirkan bagaimana supaya membangun jemaat. Itu yang tidak dipikirkan oleh guru-guru palsu. Mereka cuma pikirkan diri mereka sendiri. Mereka cuma memikirkan keegoisan mereka sendiri. Mereka cuma memikirkan, menggembalakan diri mereka sendiri. Yang penting dia nyaman, yang penting dia oke. Dia tidak memikirkan bagaimana membangun orang lain. Setiap orang bertemu dengan orang lain di dalam gereja ini harus terus berpikir apa yang saya ngomong, apa yang saya lakukan supaya dia dibangun secara rohani. Bagaimana saya mengajak dia ke dalam pelayanan. Dari Lausan Kongres itu saudara, satu hal yang diulang terus adalah ubah, turn every spectator becoming participator. Ubah orang yang menonton menjadi pemain. Diajak, kita ketemu orang, ajak dia ikut pelayanan ini, ikut pelayanan itu. Ayo ikut PI penjara, ayo ikut KKR regional, ayo ikut PI rumah sakit, ayo ikut apa lagi. PA ini, PA itu, PA wanita, PA yang couple. Ajak orang, ayo ajak bersama-sama. Bicara sesuatu yang membangun rohani dia. Bicara sesuatu yang mendorong dia untuk lebih maju. Ayo kamu melayani, ayo kamu ikut katekisasi. Ayo kamu ingin ikut ini dan itu. Saudara, guru-guru palsu itu mereka mementingkan diri sendiri karena mereka hanya menggembalakan diri mereka sendiri. Dan yang ketiga saudara sekalian, puncaknya mereka mementingkan diri mereka sendiri karena mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Apa maksudnya? Menjilat itu terjemahan yang lain menyanjung. Menyanjung. Mereka memuji-muji orang tertentu supaya bisa memberi kepada mereka keuntungan. Mungkin ya, kemungkinan para ahli mengatakan kemungkinan saudara, mereka mengajar pengajaran-pengajaran yang bisa mendatangkan keuntungan dari orang kaya. Ini para guru palsu.
mereka melakukan itu. Saudara, menjilat itu bukan utama. Utama itu adalah kepentingan diri sendiri. Drive utama daripada ini adalah kepentingan dirinya sendiri. Itu adalah sentral, di dalamnya adalah kepentingan dirinya sendiri. Menjilat itu hanya satu metodologi. Buzzer itu tidak semua menjilat. Buzzer itu ada yang dibayar untuk memuji-muji, tapi juga ada yang dibayar untuk mengkritik-kritik, saudara. Mencari kelemahan lawan politik, mencari kekurangannya, mencari salah ngomongnya, lalu saudara langsung dipotong lalu diviralkan. Jadi saudara, bukan menjilatnya yang penting, saudara, yang penting adalah dia untung apa tidak. Menjilat itu hanya satu metodologi, satu cara, satu metode. Ada korupsi, ada penipuan, penggelapan, ada kritik, saudara. Waktu Trump, Hillary tahun 2016 itu, saudara, ada satu orang cerita di New York Times. Dia mencoba membuat video yang mengkritik Hillary. Setelah itu video satu kali muncul, saudara, dia lihat itu sebagai tambang uang. Dia bukan pendukung Trump, dia bukan anti Hillary, tapi setelah dia memperoleh keuntungan dari satu video yang mengkritik Hillary, dia selalu bikin video konten untuk mengkritik Hillary. Bukan karena dia pendukung Trump, bukan karena dia musuh daripada Hillary. Karena tambang uang. Setelah bikin video itu pendukung Trump senang, saudara, banyak yang dukung, saudara. Akhirnya dari situ dia bisa iklan dan seterusnya dan sebagainya, saudara. Dia terus produksi konten itu. Bukan menjilat yang penting adalah kepentingan diri sendiri. Saudara, yang menjadi problem daripada 3 pembicaraan ini, melahap, menggembalakan diri dan seterusnya, adalah akarnya adalah kepentingan diri sendiri. Mari kita baca satu ayat, saudara, di dalam Roma pasal kedua. Roma pasal kedua. Roma pasal 2. Saudara lihat ya, orang yang binasa, salah satu ciri khas orang yang binasa adalah mencari kepentingan sendiri. Roma 2 ayat 6, saya baca secara potong ke ayat 8 supaya mempersingkat waktu. Roma 2 ayat yang ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 8, murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Orang yang mencari kepentingan sendiri adalah salah satu ciri dari orang yang binasa. Orang yang diselamatkan seharusnya mencari kepentingan Kristus, bukan kepentingan diri sendiri. Galatia 5, mari kita lihat Galatia pasal ke-5. Galatia pasal yang ke-5, mari kita lihat. Galatia pasal 5 ayat 19 dan 20. Galatia 5, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Saudara lihat ya, salah satu jenis perbuatan daging adalah kepentingan diri sendiri. Salah satu ciri orang yang binasa adalah mencari kepentingan sendiri. Salah satu ciri perbuatan daging adalah kepentingan diri sendiri. Akar dari menjilat itu kepentingan diri sendiri. Akar dari melahap tadi itu kepentingan diri sendiri. Akar dari menggembalakan diri itu adalah kepentingan diri sendiri. Mereka mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak memikirkan perasaan Tuhan, tidak memikirkan kepentingan orang lain, yang diutamakan hanya kepentingan dirinya sendiri. Inilah ciri daripada guru-guru palsu. Seharusnya orang percaya berbeda, karena orang percaya seperti Timotius mengutamakan kepentingan Kristus dan kepentingan orang lain, baru kepentingan diri kita sendiri. Mari kita tutup dengan menghafal ayat ini, saudara. Ibrani pasal ke-10 ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Ibrani 10 ayat 10. Kita baca dulu, saudara, dan kemudian nanti kita hafal. Ibrani 10 ayat 10. Tidak panjang. Ibrani 10 ayat 10. 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sekali lagi. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Mari kita hafal ayat ini. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sekali lagi, Ibrani 10 ayat 10.
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yesus Kristus mempersembahkan tubuhnya bukan buat dirinya sendiri. Untuk mentaati kehendak Bapa di dalam rangka menguduskan orang percaya, orang-orang berdosa menjadi orang percaya. Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak memikirkan perasaannya sendiri. Tuhan Yesus tidak memikirkan keuntungannya sendiri. Inilah yang membedakan orang-orang percaya dengan guru-guru palsu. Dia memberikan persembahan tubuh Yesus Kristus untuk apa, saudara? Untuk melaksanakan kehendak Bapa di dalam rangka pengudusan orang-orang pilihan Tuhan. Supaya kita dikuduskan satu kali. Kok satu kali ya? Karena setelah kita percaya, kita diangkat menjadi orang kudus. Sekalipun kita masih banyak dosa, kita dikuduskan dalam proses pengudusan. Tapi status kita sudah jadi orang kudus. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Saya menemukan ayat seperti ini banyak sekali, saudara. Sama. Kehendak Bapa, kepentingan orang percaya. Kehendak Bapa, kepentingan orang percaya. Selalu Yesus berada di tengah-tengah. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Kehendak Bapa, kepentingan orang percaya. Kehendak Bapa, kepentingan orang percaya. Itu sebabnya di dalam keluarga, coba ya kalau kita mau pergi, kalau pikir diri sendiri bisa buyar. Yang menjadi teladan dalam keluarga tidak pikir diri sendiri adalah papa mama. Sudah pergi semua, balik lagi, cek air. Kenapa? Yang terakhir cuci tangan anak paling kecil. Itu kalau pergi ke luar negeri sebulan, pulang tagihan air berapa banyak, saudara. Karena dia tangannya kurang kuat, dia nggak tutup benar, dia langsung lari. Tutup kerannya nggak benar. Pulang bukan saja tagihan banyak, juga banjir. Papa mama yang ngecek semua. Dia nggak terlalu peduli. Saudara, jangan memikirkan diri sendiri. Di dalam usaha, bisnis, sama saudara. Sama saudara. Bisnis menjadi berkembang, menjadi hancur tidak karena satu orang bos sendiri. Nggak ada saudara, kecuali dia penyanyi, tiktoker, youtuber juga tidak sendiri saudara. Tidak sendiri, dia harus, saudara lihat itu ya, tiktoker, youtuber itu saudara, ada orang yang rekam, ikut mereka rekam saudara. Dia sendiri harus terus melihat objek rekamannya. Dia sendiri nggak boleh sibuk sendiri. Jadi artisnya itu kemana dia ikut rekam ya, ke sini ke sana. Semua akan begitu saudara, itu adalah prinsip yang universal. Kalau mementingkan diri sendiri ya hancur. Bisnisnya itu menjadi hancur. Keluarga menjadi hancur, pelayanan menjadi hancur karena mementingkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dia memberikan persembahan dirinya untuk menguduskan kita dalam rangka mentaati kehendak Bapa. Jadi kita harus pikir ya, jangan pikir diri kita sendiri. Akar problemnya adalah apa? Kepentingan diri. Itulah ciri orang binasa, itulah salah satu perbuatan daging. Mikir diri sendiri. Terus hanya memikirkan dirinya sendiri. Mari kita belajar menjadi orang yang memikirkan Tuhan dan memikirkan orang lain. Bukan hanya di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam bisnis dan pekerjaan kita. Jangan menjadi diri sendiri. Itu saya sudah bicara dalam akhir kitab Obadjaya. Sebenarnya itu adalah golden rule daripada Tuhan Yesus. Apa yang kamu ingin orang lakukan kepadamu, lakukan itu kepada orang lain. Kalau kamu nanti menjadi owner perusahaan, kepengen karyawanmu rajin dan jujur. Waktu kamu jadi karyawan juga rajin dan jujur. Kalau kamu jadi karyawan sendiri nggak rajin dan jujur, kamu waktu jadi owner harap karyawanmu rajin dan jujur, itu agak mustahil. Ya kan? Waktu kamu suruh-suruh begitu, hati nuranimu tegur sendiri. Kamu sendiri dulu jadi karyawan malas dan boros, ya kan? Terus sekarang mengharapkan karyawanmu rajin dan jujur, ya bagaimana? Itu saudara, keledai Bileam protes. Pernahkah aku seperti itu kepada Tuhan? Akulah keledai yang Tuhan tunggangi selama ini. Aku adalah keledai yang setia. Saya selalu merasa sedih loh. Kadang-kadang pembantu kita lebih setia kepada kita daripada kita setia kepada Tuhan. Sopir kita setia kepada kita lebih daripada kita kepada Tuhan. Karyawan kita setia kepada kita lebih daripada kita setia kepada Tuhan. Keledai Bileam setia kepada Bileam lebih daripada Bileam setia kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Banyak pelajaran yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu yang setia, Yudas. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan mampukan kami mengingat dan melakukan setiap kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami tahu tidak mudah untuk menjadi orang yang memikirkan kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Beri kekuatan kepada kami untuk terus mematikan keegoisan kami, mematikan selfishness kami sehingga kami belajar menjadi orang yang mengutamakan kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Tolong kami supaya kami tidak jatuh ke dalam kesesatan daripada Kain atau Bileam atau Korah. Berikan kekuatan kepada kami menjadi orang-orang yang bersyukur dan bukan terus-menerus bersungut-sungut ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sesurat penata layan media sosial, tim media sosial membuka pendaftaran untuk penata layan bagi khususnya mungkin anak-anak muda atau dewasa muda bisa terlibat dalam penata layan media sosial untuk podcast, untuk mempersiapkan klip, podcast dan berbagai macam pelayanan media sosial yang sudah menjadi berkat yang besar. Podcast kita, kalau mau mengutip Pendeta Jimmy Pardede, adalah yang paling banyak ditonton di dalam seluruh gerakan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara bisa terlibat di dalam pelayanan daripada podcast. Saudara sekalian, hari Rabu saya akan membawa satu tema yang sangat baru sekali, yaitu pandangan Abraham Kuyper tentang seni dan ibadah di dalam pemikiran John Calvin. Ini adalah satu tema yang unik, saudara. Biasa Kuyper itu kita bicara mengenai politik, saudara, tetapi ini kali saya bicara mengenai seni, apa pemikiran dia yang dia gali dari pemikiran Calvin dan juga berkaitan dengan ibadah, saudara. Ya. Berkaitan dengan ibadah, kita akan belajar bersama-sama pada hari Rabu malam sebagai satu PA khusus untuk bulan reformasi ini. Lalu hari Sabtu yang akan datang PA yang Kapel akan mempunyai acara yang sangat khusus sekali. Saudara, sudah lama sekali saya doakan ini, saudara. Banyak hal yang tidak langsung dilakukan didoakan terus dan sudah bertahun-tahun saya mendoakan ini untuk Pak John dan Ibu bisa sharing kepada kita bagaimana mereka dipimpin oleh Tuhan melewati pergumulan menghadapi anak yang meninggalkan Tuhan. Tidak ada Zoom atau YouTube oleh permintaan mereka, jadi hanya ada secara fisik. Silakan saudara hadir di gereja dan saya akan memberikan renungan dan saya akan mewawancarai mereka pada kesempatan yang sangat berharga ini. Waktu masa yang paling sulit, anaknya sangat keras melawan Tuhan. Anaknya tetap pergi ke gereja, saudara. Bukan tidak ke gereja, tetap pergi ke gereja. Tapi saudara, saya tanya sama Pak John, suatu kali saya khotbah di Pondok Indah atau di mana, saya lupa ada anaknya. Dia pergi ke gereja, tapi dia tidak percaya semua yang diomongi pendeta itu, saudara. Sampai akhirnya dia bisa mengenal Tuhan. Itu sesuatu yang mujizat, saudara ya. Pak Tong pernah bilang begini sama kami hamba-hamba Tuhan, 10 pendeta dikirim ke anak itu, semua dia gulung. Karena dia mempelajari teori-teori yang melawan Tuhan. Tapi bagaimana papa mamanya menghadapi itu? Ini adalah hal yang paling sulit bagi kita orang Kristen ya. Karena anak-anak kita menghadapi zaman media sosial, zaman internet yang mereka bisa baca apa saja. Mari kita bersama-sama ikuti kesempatan ini.